Memang fakta itu kenyataan sangat menyakitkan bagi jiwa yang picik. Ketika seorang Jokowi hadir 10 tahun yang lalu dan menjadi presiden, saya katakan Jokowi dikirim Tuhan di negeri para bajingan yang sudah diperas terus keluar darahnya. Ya, itulah fakta ketika Jokowi membubarkan Petral, ya. Banyak orang marah, kemudian mengambil saham Freeport dan mendominasi saham, kemudian meminta agar Freeport segera membuka smelter di Indonesia. Kalau tidak ada smelter, tidak boleh ekspor bahan mentah. Saudara, mungkin ini menyakitkan bagi banyak orang yang sudah rasanya sudah nyaman, enak, ngerampok, ya, bajingan-bajingan yang biasa kerja tanpa susah payah, hanya mengambil bahan baku dan proses di sana, kemudian di sana mulai ya mengambil harta Indonesia. Apa yang terjadi kita lihat? Jokowi dicerca bahkan oleh partai politik yang mendukungnya sendiri, PDIP. Dan kita juga tahu akhirnya ada mafia migas. Dan ini saudara, kadang-kadang menyakitkan bagi kita rakyat melihat fakta-fakta itu. Tapi apa daya, kita tidak ada di dalam kekuasaan. Dan kalaupun kita bisa bersuara, apa yang bisa dihasilkan? Jadi saya setuju dengan omongan Timothy Ronald. Kita nggak ada inovasi, isinya penipu sama bandit negara ini. Telan aja gitu loh. Kita kasih misalnya BCA nih, dikasih ke gue misalnya besok 6.000, ya gue entry pasti. Ya, karena pasti ada smart money yang bos kan. Tapi kalau dikasih 8.000 tuh 10.000 lagi, gue sumpah nih, pasti gue jual, nggak mungkin gue hold lagi. Karena Barry lu hold, dia balik lagi, dia pulang lagi. Indonesia ya, pulang rumah ini kan? Ya, kan? Ya, dia jalan di tempat. Ini kan? Dia pulang ke rumah, ya. Menemukan jalan pulang. Dia menemukan jalan pulang nanti. Ya, Jangan di hold. Iya, retracing profit. Saham Indonesia nggak bisa diinvestasikan. Emang ini negeri yang tidak berbasis produksi, ya, hanya berbasis pada komersial, cuma beli barang konsumtif. Perkataan seorang Timothy Ronald buat orang lain tidak jadi masalah, tapi buat saya itu menyakitkan. Kenapa? Ini negara saya, saudara. Apakah Anda tidak sakit hati mendengar perkataan semacam itu? Dan itu fakta. Timothy Ronald itu tidak salah dia mengatakan itu. Memang itu faktanya. Oleh sebab itu saya katakan pemerintah harus membangun ekonomi kelas menengah. Memang baik ngurusin orang miskin, kasih makan gratis, bergizi. Kemudian memberi fasilitas kepada yang di atas. Akhirnya kesenjangan sosial ini terlalu besar. Tetapi tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan. Pengusaha menengah di Indonesia itu serba salah. Seperti saya, mau buka usaha aja sudah setengah mati. Dihadang sana, dihadang sini. Mau bangun mall aja sudah 9 tahun, hampir 10 tahun, belum beres-beres urusannya. Dan banyak cerita-cerita lagi. Betapa kayanya kita ini, betapa banyaknya berjuta meter persegi tanah yang bisa dimanfaatkan. Yang ada di PTPN, yang ada di DJKN, Dijen Kekayaan Negara. Yang hanya dipegangin saja dan bangga dengan aset negara tetapi tidak produktif dan menghasilkan apapun. Saudara, menyakitkan
bagi hati saya melihat keadaan ini. Tapi apa daya? Saya hanya bisa bersuara dan bersuara menghimbau pemerintah. Perhatikan kelas menengah. Berikan fasilitas seperti di Tiongkok sana. Lahan dikasih gratis. Ada ide apa? Proposal apa? Ayo sini, bawa sini, modal dikasih. Ya, dengan sangat murah. Kalau perlu tanpa bunga. Tax holiday, tanpa pajak dulu selama 5 tahun. Biarkan pengusaha-pengusaha kelas menengah itu berkiprah di negaranya sendiri dan menghasilkan tenaga kerja. Itu yang dimaksud inti dari yang menyakitkan bagi hati jiwa saya. Ketika mendengarkan seorang Timothy Ronald berkata semacam itu. Bahwa memang benar bangsa ini penuh bajingan. Yang tidak tahu diri, tidak punya visi, tidak punya mimpi. Dan hanya memikirkan diri sendiri. Ibadah rajin, tapi korupsinya, Masya Allah. Ayo, saya menghimbau Pak Prabowo, menterinya itu dipanggil. Ya, panggil sana. Himbau kepada siapapun yang punya proposal bisnis yang baik. Ayo, dikasih fasilitas, dikasih modal. Asal mau bekerja dan bekerja dengan cara tentunya dengan good corporate governance. Penata kelolaan perusahaan dengan baik. Transparan dan terbuka. Import sudah tidak lagi dikasih kuota. Itu bagus. Sebetulnya sudah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu harusnya dilakukan itu. Kenapa ada kuota? Karena tidak transparan dan rawan korupsi. Saudara tahu istilah a power attend to corrupt? Orang yang mempunyai kekuasaan cenderung korupsi. Itu mental bangsa kita. Ayo, come on. Pemerintah. Ya, saya hanya bisa bicara di TikTok. Apa daya yang saya bisa lakukan? Semoga negara kita makin hebat. Ayo, bergerak. Kelas menengah. Buat apa itu kamar dagang Indonesia yang isinya cuma ngurusin pribadi masing-masing? Buat apa itu Gapensi? Buat apa itu IWAPI? Semua organisasi itu cuma mau mementingkan sekelompok kecil saja. Bangun usaha. Jangan memalukan. Seperti bicara Timothy Ronald itu. God bless you, all the best.